Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai diagram dan jenis-jenis diagram. Apa itu diagram? Diagram adalah salah satu sarana untuk mempermudah pemahaman terkait suatu data. Berdasarkan jenisnya, diagram itu berbagi macam. Yang pertama itu ada diagram lingkaran atau disebut dengan nama pi. Diagram lingkaran dapat disajikan dalam bentuk persentase atau derajat yang mewakili dari keseluruhan data. Untuk membaca diagram lingkaran dan menginterpretasikannya secara statistika sebagai berikut. Dengan dirumuskannya A sama dengan A bagi B dikali dengan B, yang dimana A besar itu hal yang ingin kita cari, dan A kecil itu persentase atau derajat atau frekuensi, dan B kecil itu persentase atau derajat atau frekuensi, dan B besar itu hal yang ingin diketahui. Contoh soal yang mengenai jenis-jenis diagram ini, yang pertama adalah soal jika hewan kuda sebanyak 12 ekor, berapa jumlah sapi? Mari kita jawab. Jumlah sapi sama dengan persentase sapi dibagi persentase kuda dikali persentase kuda. Jumlah sapi itu 3,5 dibagi 7,5 dikali 15 ekor sama dengan 30 ekor. Dan disajikan dalam gambar samping ini dengan bentuk diagram lingkaran atau disebut dengan diagram pie. Yang kedua itu ada diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang menghubungkan titik-titik data sehingga membentuk satu garis. Dari diagram di samping dapat ketahui sebaran hewan secara visual, di mana jumlah kambing 10, sapi 5, dan kuda 15 ekor. Yang ketiga itu ada diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang membentuk batangan. Dari diagram di samping dapat diketahui bahwa sebaran hewan secara visual yaitu kambing 10, sapi 5, dan kuda 15. Terus ada diagram batang daun. Memuat hubungan nilai tempat angka, contohnya batang dan daun. Angka 2 itu ada di daun itu ada 345, dan di angka 3 itu ada 232, dan yang kelima itu ada 451. Untuk membaca diagram daun adalah angka pada batang menunjukkan puluhan, sedangkan pada angka pada daun menunjukkan satuan. Jenis-jenis diagram itu ada selanjutnya itu ada diagram ladar. Diagram ladar yang kita kenal dengan diagram jaringan laba, merupakan diagram yang cukup menarik karena memperlihatkan sebaran posisi data dari titik pusatnya. Untuk membaca diagram samping adalah angka pada batang menunjukkan puluhan, sedangkan pada daun menunjukkan satuan. Terus ada diagram batang garis. Diagram ini bertumpu pada batas-batas nilai minimum dan maksimum serta kuartil atau biasa disebut 5 selangkai. Disajikan dalam gambar diagram batang garis ini samping. Terus ada diagram bar. Diagram bar merupakan diagram batang dengan posisinya horizontal. Contohnya adalah sebaran hewan dengan bentuk di samping ini. Terus ada diagram area. Diagram area adalah diagram yang menunjukkan besaran wilayah data. Contohnya seperti yang ada gambar di bawahnya. Terus ada diagram scatter. Diagram scatter merupakan diagram titik yang dapat menunjukkan sebaran data. Ada diagram stok. Diagram stok apa sih? Diagram stok adalah diagram yang menampilkan 3 hasil misalnya terendah, rata, tertinggi. Ada diagram surface. Diagram surface adalah diagram yang memperlihatkan dua batasan, misalkan rendah dan tertinggi. Ada diagram selanjutnya diagram Dot-Hole. Diagram Dot-Hole adalah diagram yang mirip dengan lingkaran, tetap tengahnya kosong atau bolong seperti donat. Terus ada diagram bubble. Diagram bubble adalah diagram yang mirip dengan scatter namun dengan bentuk statistika. Yang akan kita bahas itu adalah ukuran kemencangan data. Ukuran kemencangan data atau kecondongan adalah derajat ketidakseimbangan atau penyimpangan dari kesimetrisan sebuah distribusi. Ukuran kemencangan data atau biasa disebut juga skewness itu dibagi menjadi dua, yaitu SK persen dan SK moment. Untuk yang pertama kita akan membahas koefisien kemencangan atau SK persen. Untuk SK persen ini rumusnya adalah SK sama dengan X min mod dibagi S. SK sendiri koefisien kemencangan. Untuk X nya itu rata-rata, modnya modus, S nya simpangan baku. Apabila secara empiris didapat hubungan nilai pusat sebagai min mod sama dengan 3 dalam kurung X min mod itu, maka dirumuskan SK sama dengan 3 dalam kurung X min ME dalam kurung dibagi S, seperti yang ada di layar ya.
Yang pertama, koefisien kemencangan atau SK Pearson. Untuk contohnya seperti yang ada di layar, berikut adalah data nilai ujian statistik dari 40 mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Pamulang pada tahun 2016. Datanya seperti yang ada di tabel di belakang. Untuk soalnya adalah tentukan nilai SK dan ujilah arah kemencangannya. Terus gambarkanlah kurvanya. Penyelesaiannya kita menggunakan tabel penolong perhitungan, nilai ujian frekuensi nilai tengah atau XI, terus frekuensi dikali nilai tengah, lalu nilai tengah dikurang rata-rata, dan juga hasil dari nilai tengah dikurang rata-rata kita kuadratkan lalu kita bagi. Lalu kita kali dengan nilai frekuensinya sehingga hasilnya ada seperti yang di tabel perhitungan penolong. Setelah kita sudah mendapatkan hasil dari tabel tersebut, kita mencari nilai rata-ratanya seperti yang ada di layar. Rata-rata atau mean yang rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi N sama dengan 2700 dibagi 40 yang hasilnya adalah 67,5. Lalu untuk mediannya sendiri kita cari yaitu setengah N sama dengan setengah dikali 40 yang hasilnya adalah 20. Untuk TBK-nya itu 60,5, FM-nya 8, FK-nya 4 plus 3 plus 5 plus 12, CI-nya 10. Nilai mediannya adalah seperti yang ada di layar. Kita cari rumuskannya dan hasilnya adalah 60,5 ditambah 10 yaitu 70,5. Jadi terletak pada kelas 61 sampai kelas 70. Lalu untuk mencari nilai rumusnya kita bisa gunakan rumus modus, yaitu frekuensinya adalah 12, berarti modenya terletak pada kelima atau nilai 70 sampai 80. Kita cari TKB modus 70,5, FMO 11, D1 nya 11 kurang 8 yaitu 3, D2 nya 11 kurang 7 yaitu 4, CI nya 10. Maka untuk hasil nilai modusnya kita langsung masukkan rumusnya TBK ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali CI. Hasilnya adalah 74,7. Selanjutnya kita bahas tentang koefisien kemencangan momen A3. Untuk data tunggal dan data kelompok itu rumusnya berbeda seperti yang ada di layar. Lalu kita langsung coba eksekusi di contoh soalnya. Untuk contohnya itu, tentukanlah koefisien kemencangan data nilai ujian statistik dari 40 mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Pamulang pada tahun 2016 dengan koefisien kemencangan momen dalam kurung A3. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Kita gunakan tabel penolong perhitungan. Setelah kita dapatkan, kita mencari nilai rata-rata dan simpangan bakunya seperti yang ada di layar. Lalu kita cari koefisien kemencangan momen A3 yaitu X3 sama dengan M3 per S3 sama dengan setengah sigma X min X bar pangkat 3 dikali FI per S pangkat 3. Hasilnya itu kita tinggal masukin angkanya sehingga didapat 0,4391. Karena A3 nya hasilnya min dan itu kurang dari 0, maka kurvanya itu negatif atau mencang ke kiri hasilnya. Untuk ukuran kemencangan sendiri sudah kita bahas semuanya. Terima kasih. Ukuran keruncingan data atau kurtosis. Contohnya, tentukanlah koefisien keruncingan dari hasil praktikum pengukuran yang memperoleh hasil pengukuran panjang dalam sentimeter sebagai berikut.
Ada nomor 11, 16, 15, 12, 21, 19, dan 17. Cara penyelesaiannya, tabel penolong perhitungan. Di dalam tabel ada nomor XI, X dikurangi X, lalu ada X dikurangi X kuadrat, lalu ada X dikurangi X pangkat 4. Di dalam tabel nomor ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ada di tabel XI ada 11, 16, 15, 12, 21, 19, 17 dengan jumlah 111. Lalu ada di tabel X dikurangi X ada 4,86, lalu 0,14, 0,86, 3,86, 5,14, 3,14, 1,14. Lalu tabel X dikurangi X pangkat kuadrat ada 23,5918, lalu 0,0204, 0,7347, lalu 14,8776, lalu 26,4490, lalu 9,8776, lalu 1,3061, lalu 76,8571. Lalu di tabel berikutnya ada X dikurangi X pangkat 4 556,5748, lalu 0,0004, lalu 0,5398, lalu 221,3415, lalu 699,5485, lalu 97560, lalu 1,7060 dengan jumlah 1,577,2770. Keruncingan seperti di bawah ini. Rata-rata X sama dengan sigma XI per N sama dengan 111 per 7 sama dengan 11,86. Lalu simpangan baku S sama dengan 1 per N dikurangi N kali sigma XI kurangi X kuadrat sama dengan 1 per 111 dikurangi 1 kali 1577,277 sama dengan 15,7728 sama dengan 3,97. Ukuran keruncingan X4 sama dengan 1 per N sigma N T N1
dalam kurung XI dikurangi X pangkat 4 per S pangkat 4 sama dengan 1 per 111 kali 1577,277 per 3,97 pangkat 4 sama dengan 1 per 111 1577,277 per 3,97 pangkat 4 sama dengan 14,2097 per 248,406 sama dengan 0,057. Dari perhitungan perolehan A4 sama dengan 0,057, maka kurva berbentuk landai. Kurvanya sedikit naik, nanti turun, atau disebut latih kurvik. Lalu kesimpulan dari yang kami jelaskan sedikit tentang pemahaman diagram, kemiringan, dan peruncingan data sangat penting dalam ilmu statistik untuk mengidentifikasi karakteristik distribusi data, mendeteksi pola, dan mengantisipasi potensi pencilan. Hal ini membantu dalam membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang dianalisis.